Setiap masalah dapat menjadi awal terciptanya sebuah inovasi. Tinggal bagaimana caranya kita melihatnya lebih jauh. Melakukan langkah yang berbeda tentu akan ditemani dengan rintangan. Lagipun, bukankah kita harus terus mewarnai hidup dengan cerita yang menarik? Toh hidup hanya sekali. Mari maknai baik-baik. Yogyakarta sampai sekarang masih berkutat dengan masalah sampah. Julukan daerah istimewa kini seakan menjadi retoris. Penutupan TPA, penumpukan di depo, bahkan kini sampah mulai menumpuk sembarangan di beberapa titik. Masalahnya yang pertama adalah keterbatasan lahan, Mas. Keterbatasan lahan kita selama ini bergantung pada TPA Piungan yang kapasitas tampungnya sudah semakin menyusut. Kalau selain lahan adalah faktor jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya kan semakin bertambah. Ya tidak hanya penduduk aslinya saja, tapi pendatang seperti orang yang bekerja maupun mahasiswa dari luar kota maupun turis, itu menambah jumlah sampah itu menjadi semakin banyak. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor konsumen ya. Dari sisi konsumen perlu ada penyadaran bagaimana kita mengurangi produksi sampah. Di antara jenis sampah yang ada, plastik menjadi penyumbang kedua terbanyak terhadap timbulan sampah DIY, yakni sebesar hampir 28%. Kalau kita melihat gaya hidup masyarakat modern saat ini, banyak kita mengkonsumsi plastik, salah satunya plastik, dan ketika plastik ini tidak tertangani maka ini akan menjadi masalah baik untuk kesehatan manusia maupun untuk lingkungan. Ada satu studi yang menarik yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi mikroplastik tertinggi, sehingga perlu banyak pihak yang bekerja untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Salah satu caranya dengan mendirikan entah itu perusahaan yang bekerja dalam pengolahan sampah-sampah plastik. Tentu nanti hasilnya akan diwujudkan menjadi bentuk-bentuk yang baru. Tindakan daur ulang selalu menjadi salah satu cara pengelolaan sampah yang efektif. Tak hanya berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan saja, tetapi dapat menjadi starting point terciptanya sebuah usaha. Ya, ini merupakan awal dari kisah inovatif anak muda Yogyakarta mendirikan usaha daur ulang sampah plastik bernama Paste Lab. Lewat riset dan pengembangan teknik daur ulang, mereka telah menunjukkan sisi lain dari sampah plastik. Perkenalkan, nama saya Rifki Duantara. Saya lulusan Teknik Mesin UGM S1. Saya di sini sebagai founder dan CEO dari Pasta Laboratory. Di mana Pasta Laboratory ini adalah perusahaan di bidang manufaktur daur ulang sampah plastik. Nah, kalau secara awal mula didirikannya Paste Lab ini mungkin klasik berasal dari keresahan kami sebagai warga Jogja tentang masalah sampah yang ada di kota kita ini. Nah, dari situ kita berusaha untuk menciptakan suatu inovasi baru sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan sampah di kota Jogja ini. Nah, kalau tujuannya yaitu ingin menjadi suatu perusahaan inovasi baru di bidang daur ulang sampah plastik, menciptakan produk-produk yang lebih kekinian lah, sehingga dapat diterima oleh marketnya gitu.
Sejak Juni 2021, perjalanan Rifki dengan Payslab tentu tak selalu berjalan mulus. Tantangan awalnya yang pertama paling susah adalah menyadarkan masyarakatnya dulu. Jadi pentingnya memilah sampah dari rumah. Kemudian dahulu ketika kita mulai, kita memilih peralatan yang paling possible dulu buat dibikin dengan modal yang seadanya dulu. Karena peralatan kita ini bisa dibilang DIY, kita bikin sendiri, kita desain sendiri. Kemudian yang terakhir adalah permodalan, karena Payslab ini swadaya, jadi kita tidak mendapat permodalan awal yang besar, kita dari uang pribadi kita masing-masing sehingga bisa sampai sekarang. Payslab melakukan apa yang dinamakan teknik upcycling. Proses ini adalah tentang mengolah atau modifikasi limbah yang difokuskan pada peningkatan manfaat, kualitas, estetika, dan nilai ekonomi dibanding sebelumnya. Oke, yang dilakukan Payslab itu dari awal sampai akhir. Pertamanya kita melakukan proses pengumpulan bahan baku dulu. Kemudian setelah pengumpulan bahan baku, kita melakukan proses sortir sesuai material apa yang kita butuhkan untuk kita olah. Proses selanjutnya adalah proses pencacahan. Pada proses ini, sampah plastik yang sudah terpilah kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencacah yang kami punya. Nah, selanjutnya masuk ke proses peleburan, yaitu pencetakan berupa papan-papan plastik lembaran. Peleburan itu mungkin di sekitar 2-4 jam lah. Proses dari material yang sudah disiapkan, kemudian dilebur. Nah, dari situ kemudian kita masukkan lagi ke mesin CNC untuk menjadi end produknya. Nah, setelah kita potong menggunakan mesin CNC itu, setelah itu baru masuk ke tahap finishing. Nah, di finishing ini setelah selesai baru jadi end product yang siap didistribusikan ke end usernya. Tentunya yang sangat krusial itu di proses sortir. Kita tuh sangat bergantung dengan kebersihan dan keseragaman material. Jadi semisal kita menggunakan jenis HDPE itu harus tersortir jenis HDPE semua, PP harus PP semua gitu. Nah, setelah proses sortir ini dilakukan dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang kita dapatkan, itu akan mempengaruhi hasil dari proses peleburannya. Ketika kita menggunakan material yang tersortir dengan baik, di proses output hasil peleburannya pasti akan bagus juga. Jadi dua proses itu butuh perhatian yang khusus dan dilakukan riset yang cukup lama juga. Setidaknya lebih dari 80 ton plastik yang berhasil mereka sulap menjadi aneka produk dan dipasarkan melalui media sosial. Produk mereka memiliki unique selling point dari segi motif dan warna yang bernilai seni tinggi. Nah, jadi di Payslab ini basicnya sebenarnya kita melakukan custom order segala jenis produk yang fungsinya untuk mensubstitusi kayu. Nah, contohnya kita bermain juga untuk produk-produk furniture seperti meja kursi. Kemudian kita juga bermain di produk-produk merchandise seperti salah satunya ini ada plakat, ada mungkin tatakan gelas atau wireless charger begitu. Nah, Payslab ini juga punya katalog. Nah, itu bisa diakses di Instagram kita, ada Linktree katalog produk kita. Ya, jadi yang beda dari Payslab itu kita mempunyai banyak katalog warna, sehingga dari warna-warna tersebut itu dapat dihasilkan produk yang memiliki tingkat keunikan yang lebih dibanding yang lainnya gitu. Kalau untuk kisaran harga produk yang kita jual itu mulai dari paling murahnya sekitar 15.000 sampai paling mahalnya itu di sekitar 3.500.000. Yang mahal itu karena dia membutuhkan luasan plastik yang lumayan banyak juga. Asam garam dan naik turun dari perjalanan Payslab kini telah memberikan sejumlah benefit bagi Rifki dan tim. Lantas, makna estetika kini tak hanya soal penampilan luar saja. Ini adalah tentang bagaimana caranya sebuah karya juga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi kalau keuntungan itu tidak hanya dari segi materi ya. Nah, keuntungan yang kita dapatkan ini ya pertama kita seneng nih bisa turut membantu menjaga kota Jogja kita ini dari
masalah sampah. Jadi kita ikut andil dalam memberikan solusi untuk penyelesaian masalah sampah. Yang kedua, keuntungan lagi kita juga dapat membukakan lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar kita mendirikan workshop ini. Yang terakhir, untuk secara ekonominya ya cukuplah untuk menghidupi kita semua yang ada di sini. Pacelab tercatat sudah beberapa kali berkolaborasi dengan berbagai brand besar melalui program yang dimilikinya, mulai dari Sosiola, RH, dan Tavi untuk program waste management, Jelita untuk layanan Dropbox, Toyota untuk workshop, Samirono Hotel untuk pembuatan produk, dan masih banyak lagi. Untuk selama ini banyak perusahaan yang sudah berkolaborasi dengan kita, terutama di waste management service. Program waste management ini itu sesimpel kita mengelola limbah mereka yang mereka hasilkan di workshop kami, nanti kita balikan dalam bentuk output data sebaran sampahnya, sehingga waste yang mereka hasilkan itu punya journey nih dari store mereka masing-masing misalnya, kemudian dibawa ke Pacelab, nanti dari Pacelab akan dibikin produk apa itu ada laporannya semua. Pacelab juga kini bagian dari binaan Rumah BUMN Gunung Kidul sebagai wujud dari pengembangan usahanya. Jadi Rumah BUMN sendiri kami adalah program di bawah Kementerian BUMN yang tugasnya untuk melakukan pendampingan UMKM di seluruh Indonesia. Nah, Rumah BUMN Gunung Kidul sendiri kami dikelola oleh PT PLN, khususnya UID Jateng DIY. Kami dipertemukan dengan Pacelab oleh PLN UIT JBT yang telah sebelumnya memberikan bantuan berupa mesin produksi untuk Pacelab. Nah, dari segi bisnis, kami memberikan dukungan dengan cara mengikut sertakan mereka dari Pacelab ini ikut program kami namanya Grebek UMKM Advance Level yang memang merupakan inkubasi bisnis untuk UMKM tingkat lanjutan. Harapannya dengan adanya program ini mereka bisa menambah, memperkokoh edukasi tentang bisnis yang menengah ke atas sehingga nanti bisnisnya semakin berkembang pesat. Untuk sementara Pacelab ini baru bisa mengolah sekitar 4 jenis sampah plastik. Nah, tentunya ke depan kita ingin bisa mengelola 7 jenis sampah plastik yang ada di segitiga recycle. Nah, gimana sih caranya mewujudkan 7 jenis sampah plastik itu? Nah, kita kejarkan di proses research and development di peralatan kita. Nah, setelah itu mungkin kita akan mencoba mengembangkan ide lain masuk ke ranah sampah organik tentunya. Yaitu kita masih proses development juga untuk membuat lini bisnisnya dulu ke sampah organik. Yang membuat kami tetap termotivasi untuk melakukan ini semua ya, teman-teman mungkin juga pada tahu ya, sekarang ini lapangan pekerjaan itu sangat susah untuk dicapai lah. Karena kalau diibaratkan cake itu, cake-nya cuma ada segini tapi yang mau makan tuh banyak. Nah, kita berusaha membuat cake lagi nih buat teman-teman di paling enggak yang ada di sekitaran tempat kita mendirikan workshop ini. Nah, kita terus semangat buat gimana caranya Pacelab ini bisa jalan, terus berkreasi sehingga bisa mencangkup pekerja yang lebih banyak lagi di tempat kita. Motivasi untuk teman-teman yang masih muda-muda ya, mungkin dari aku terus berkarya, jangan mudah menyerah, lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Mari kita lebih sadar lagi nih dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sampah plastik, kemudian melakukan pengolahannya. Jangan stop di situ aja ketika kalian menemukan suatu kegagalan. Pacelab berhasil menunjukkan bahwa nilai estetika ada pada sampah plastik yang ternyata juga dapat membuka peluang mereka di dunia usaha. Kini, sudah waktunya aku, kamu, dan kita semua untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Mungkin, kelak itu menjadi titik awal perjalanan hidup yang lebih berwarna. Mari memulai langkah kecil dari sekarang, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Rifki Duantara, founder dan CEO dari Pasar Laboratory. Pasar Laboratory adalah karsaku dan temanku sebagai generasi muda. Saatnya kamu, generasi muda, wujudkan karsamu.